Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia, selamat memasuki hari Jumat. Jumat barokah, Jumat penuh berkah buat rekan trader semuanya. Dan seperti biasa, di hari Jumat, di penghujung minggu ini, kami selalu memberikan analisa harian buat rekan trader. Tepat tanggal 4 April tahun 2025. Rekan trader, pasar terus bergerak dan terus bergerak. Banyak yang terjadi pada pasar. Emas misalnya terjungkal, tapi itu tenang aja rekan trader. Itu adalah sesuatu yang sangat biasa. Aksi profit taking yang dilakukan sehingga emas agak sedikit koreksi. Itu wajar dalam pergerakan pasar. Dan aset-aset lainnya juga terus bergerak. Semua adalah imbas dari Liberation Day, hari pembebasan, tarif yang dikeluarkan oleh Donald Trump, sehingga membuat pasar benar-benar sangat mereaksi hal tersebut. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan memasuki analisa harian, tapi sebelum kita masuk di analisa harian, saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader jangan lupa untuk subscribe channel kami, ya, supaya channel ini semakin terus bertambah dan berkembang terus. Itu yang ingin saya sampaikan buat rekan trader. Dan rekan trader, saya punya kejutan buat rekan trader. Kejutan saya adalah kita dari Amarket akan sedikit memberikan giveaway buat rekan trader khusus buat trader Indonesia yang mendaftar di link punyanya Amarket, ada di deskripsi di sana. Mendaftar di sana dan melakukan deposit, minimal deposit $20, nggak terlalu banyak lah ya. Buat akun baru, deposit $20, kami akan memberikan jaket buat rekan trader semuanya. Dan itu akan diundi setiap 1 minggu sekali di acara webinar saya. Siapa yang mendaftar, kita akan undi dan mudah-mudahan bisa memperoleh jaket dari kita. Kita langsung akan kirim langsung ke alamat rekan trader semuanya. Oke rekan trader, kita langsung masuk. Untuk analisa kali ini kita akan coba melihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin, rekan trader, kita bisa lihat untuk indeks dolar Amerika kemarin jatuh, rekan trader, benar-benar jatuh. Dan dia kembali lagi melemah hingga menembus level 101.257. Pelemahan yang sangat luar biasa yang terjadi ini adalah imbas dari bagaimana bukan geopolitik sih, tapi lebih banyak ke kebijakan ekonomi yang diambil oleh Donald Trump sehingga membuat dolar Amerika mengalami pelemahan yang sangat signifikan. Dan untuk Euro USD, kita bisa lihat Euro USD mencoba untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Dia berada di posisi 1.11445 walaupun kemudian agak sedikit koreksi dan ditutup di posisi 1.10515. Pound sterling naik rekan trader menembus 1.32010 walaupun akhirnya sedikit mengalami pelemahan dan ditutup di posisi 1.30974. Sedangkan untuk gold, rekan trader bisa lihat gold, pergerakan yang terjadi pada gold kemarin sempat jatuh rekan trader. Dia jatuh sampai keluar dari zona 3100. Dia menuju ke 3054 walaupun akhirnya dia coba naik lagi dan ditutup di posisi 3113. Sekarang gold berada di 3098. Dia keluar dari zona 3100 ya. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita bisa lihat USD yen Jepang kemarin mengalami pelemahan yang signifikan ya. Kita bisa lihat USD yen Jepang ini jatuh rekan trader hingga menembus level 145.286. Ini adalah kejatuhan yang sangat luar biasa. Ya biasalah koreksi dikit lah ya. Pasar mengalami koreksi singkat sehingga bisa membuat USD yen Jepang ini mengalami pelemahan yang signifikan. Nah, rekan trader semuanya, ini adalah data pergerakan yang terjadi di pasar hari kemarin. Dan selanjutnya rekan trader, bagaimanakah untuk tema harian kita hari ini? Nah, untuk tema hari ini saya mengangkat sebuah tema yang sangat luar biasa. Nah, ini tema ini
harap dicerna oleh rekan trader. Tema yang saya angkat kali ini adalah emas menjaga momentum bullish. Nah, ini pasti pertanyaan, ini emas pada turun kenapa menjaga momentum bullish? Nah, ini ingin saya jelaskan buat rekan trader semuanya. Jadi gini rekan trader, kalau rekan trader lihat apa yang terjadi pada emas ini sebenarnya sudah dalam planning ya. Kita udah lihat bahwa emas naik sampai posisi yang paling tertinggi di 1156 ya, sempat menempuh level tersebut walaupun kemudian dia agak sedikit mengalami pelemahan kemarin. Dan apa yang terjadi pada emas kita bisa lihat mencapai rekor tertinggi setelah tarif timbal balik yang dikeluarkan di saat Liberation Day atau hari pembebasan. Donald Trump mengeluarkan tarif hampir sekitar 160 negara kalau tidak salah ya. Indonesia pun juga kena 32%. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi, dan ini seperti mengulang 60 tahun yang lalu di saat tarif ini dilakukan. Dan rekan trader bisa lihat emas bisa sampai ke level tertinggi. Tapi setelah itu kita bisa lihat kemarin emas jatuh benar-benar dan emas keluar dari zona 3100. Dia sempat turun ke 3054. Kalau rekan trader melihat acara saya, video saya 3 hari yang lalu, judul video saya itu adalah hati-hati emas akan pullback. Dan itu terjadi rekan trader. 3 hari yang lalu saya udah bilang masalah tersebut. Karena kita udah bisa lihat bahwa emas ini udah sampai di momen yang paling tertinggi. Dia udah sampai momen paling tertinggi dan dia pasti akan melakukan sedikit koreksi rekan trader. Pasti akan melakukan sedikit koreksi. Oleh karena itu di 3 hari yang lalu saya udah bilang bahwa emas ini akan pullback dan kemungkinan besar dia akan keluar dari zona 3100. Dan itu terjadi kemarin. 3054. Kalau kita lihat kenaikan yang terjadi pada emas ini sebenarnya gini. Sudah dalam target bahwa emas ini dia sudah naik sampai level yang paling tinggi rekan trader menyentuh 3167. Jadi apabila pelemahan yang terjadi hingga menyentuh level 3055 itu adalah aksi profit taking yang dilakukan oleh pasar ya, karena memang hal tersebut pasti akan terjadi rekan trader. Hal tersebut pasti akan terjadi sebelum emas ini akan mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Ya kita kan retail rekan trader, ada pasar besar yang benar-benar menggerakkan hal tersebut. Di saat momen-momen seperti kayak gini, ada pasar yang lebih besar menggerakkan hal tersebut. Dan kalau kita lihat, aksi profit taking ini adalah sesuatu yang wajar kan trader. Sesuatu yang wajar, tapi kalau kita lihat secara garis besar, pergerakan emas ini dia masih dalam tendensi bullish yang sangat kuat rekan trader. Kenapa saya bilang hal tersebut? Karena tarif ini akan terus bergejolak. China udah merespon hal tersebut. Dan kita lihat hal tersebut akan berlanjut terus. Ada negara-negara yang memang menurut apa yang dikatakan oleh Amerika, ada negara-negara yang akan melakukan perlawanan. Negara yang melakukan perlawanan salah satunya ya pasti China. China akan melakukan perlawanan ya. Dan negara-negara lain dia pasti ya akan ikut-ikut aja sebenarnya ya. Dan kalau kita lihat pun juga dari awal tarif yang dilakukan, timbal balik yang dilakukan oleh Donald Trump adalah sesuatu hal yang wajar kan trader. Saya pun juga kalau sebagai seorang presiden saya akan melakukan hal tersebut karena defisit yang terjadi, apa yang harus dilakukan ya dia harus seperti kayak gitu rekan trader. Nggak mau rugi kan negaranya ya. Makanya ini bikin seperti kayak tapi memang ada imbasnya rekan trader, pasti akan ada imbas. Dan kalau kita lihat, kita coba kembali lagi ke emas, apa yang terjadi pada emas itu adalah sesuatu yang wajar, aksi profit taking yang dilakukan, tapi masih dalam jalur kewajaran di mana emas masih tetap punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Salah satu faktor yang nanti menjadi tujuan utama bagaimana emas ini bisa naik ke posisi yang lebih tinggi adalah kita akan lihat 2 momentum utama yang akan terjadi di mana dia bisa menggerakkan emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Momentum utama yang pertama adalah nanti malam
laporan ketenaga kerjaan non pertanian atau non farm payroll akan dikeluarkan. Kalau kita lihat di posisi 137, ini artinya kemungkinan besar dia di bawah 151. Dari sini kita bisa melihat bahwa kemungkinan dolar Amerika itu akan mengalami pelemahan. Kalau dia di bawah 150 atau 130, 150 aja, dolar akan menguat, dolar akan melemah, dan gold akan naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Apalagi kalau dia akan lebih rendah dari 137, itu benar-benar gold akan kuat lagi ke atas. Itu yang pertama. Faktor yang kedua, bagaimana pidato yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell nanti malam pukul 22:25. Ini adalah trigger yang memang benar-benar harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu saya mau bilang lagi bahwa emas sedikit koreksi adalah sesuatu yang wajar. Tapi ada dua faktor yang akan menjadi booster bagaimana emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. 137 di bawah 150 itu akan membuat dolar Amerika itu benar-benar tertekan. Ya, kecuali kalau 200, nah itu dolar Amerika menguat. Tapi kalau dengan data 137 kemungkinan besar dia akan bergerak di seputaran 150 atau mungkin lebih kecil dari 137. Dolar akan mengalami pelemahan yang signifikan dan akan membuat emas naik ke posisi yang lebih tinggi. Ya, tapi ada juga pidato yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Oleh karena itu kita akan melihat seberapa besar pidato yang dilakukan oleh Donald Trump mempunyai impact yang sangat besar terhadap dolar Amerika sehingga membuat impact terhadap emas. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa emas masih tetap dalam jalur bullish. Walaupun sedikit koreksi, impact dari profit taking yang dilakukan oleh pasar itu adalah sesuatu hal yang wajar. Dan seperti biasa, emas masih akan tetap masuk dalam zona 3.100 dan akan mencoba mencapai 3.200 dalam beberapa waktu ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa analisa teknikal kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Kita lihat seberapa besar pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini kita bisa lihat dengan jelas rekan trader. Indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar kita lihat pergerakannya masih benar-benar dia melihat pergerakan yang terjadi di sesi Asia, dia mengalami pelemahan, di sesi Amerika dia mengalami penguatan. Secara garis besar saya bisa bilang bahwa peluang penguatan masih tetap ada. Analisa saya dia akan mencoba naik sampai posisi lebih tinggi karena hari ini akan ada berita juga pidato dilakukan. Selain itu non farm payroll, tapi tidak terlalu kemungkinan juga dia akan semakin jatuh sampai di level 101.393. Sudah 101 ya. Kemarin dari 103 udah 101, 102 sekarang udah 101 ya. Sedangkan untuk Euro USD kita lihat bersama-sama rekan trader. Pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini secara garis besar Euro USD ini dia memang masih punya pergerakan untuk bisa naik lagi ke posisi yang lebih tinggi, tapi sekali lagi hati-hati rekan trader. Saya bilang sekali lagi hati-hati. Dia memang masih bisa naik 1.11557. Tapi hati-hati bahwa pembalikan arah bisa terjadi dan bisa membuat dia jatuh sampai ke level terendah di posisi 1.09890. Dia kembali lagi ke zona 1.09 ya. Ini adalah keadaan yang bisa terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat pound sterling, pergerakan pound sterling hari ini secara garis besar pound sterling USD GBP USD dia mengalami pelemahan yang signifikan, sangat wajar dia jatuh sampai ke posisi yang lebih rendah ya. Analisa saya dia akan coba nih sampai di posisi 1.30134, walaupun masih ada punya peluang juga untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, bisa sampai di posisi tertinggi di sekitaran 1.31464. Ini dia. Bagaimana kalau untuk emas, gold? Kita lihat pergerakan yang terjadi pada gold hari ini, rekan trader, sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa gold ini benar-benar, kalau kita lihat, memang tendensinya masih tendensi bearish ya, masih. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati
kalaupun memang nanti dia bearish, tidak tertutup kemungkinan dia bisa jatuh sampai level paling terendah, mencoba kembali lagi ke level 3072. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa kembali naik lagi ke posisi paling tinggi di 3132 ya ini. Jadi menurut analisa saya dia akan bergerak sangat fluktuatif hari ini. Dan untuk USD Yen Jepang kita lihat bersama-sama rekan trader. USD Yen Jepang pada hari ini kita lihat pergerakannya masih suam-suam kuku, tapi menurut saya peluang untuk mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi sangat besar. Dia akan mencoba ya minimal dia bisa sampai di level tertinggi di seputaran 147.244. Tapi sekali lagi bahwa pembalikan arah masih tetap terjadi, dia bisa jatuh ke level paling terendah di sekitaran 145.414. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang pada hari ini. Oke rekan trader semuanya, demikianlah analisa kita pada hari ini. Sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa nanti malam berita yang sangat luar biasa. Pukul 19.30 ada rata-rata pendapatan per jam, non-farm payroll, tingkat pengangguran, dan 22.25 ada pidato dari Jerome Powell. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, kembali lagi saya mau bilang buat rekan trader, mari daftar di Amarket. Ada linknya di channel ini, di deskripsi channel ini. Mendaftar di link ini, kita akan memberikan kaos buat rekan trader semuanya dan kita akan undi setiap 1 minggu sekali. Ya, kita akan lihat siapapun yang mendaftar, kita akan undi dan kita akan mengirimkan kaos itu buat rekan trader semuanya. Dan rekan trader jangan lupa hari ini akan ada webinar. Webinar kita sangat menarik. Temanya menurut saya sangat luar biasa menarik. Tema hari ini yang coba saya angkat adalah tentang Liberation Day plus non-farm payroll. Bagaimana prediksi pasar ke depan? Ya, jadi dari Liberation Day tambah non-farm payroll, prediksi pasar ke depan kita akan mencoba membahasnya di webinar kita pada malam nanti pukul 19.00. Kenapa 19.00? Kalau 19.30 ada non-farm payroll. Jadi saya buat aja di 19.00 jam 7 malam. Oke rekan trader. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.